hujan. Hah? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yalqar rahman. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Taib, melanjutkan kembali pembahasan kita di bab yang baru. Sebelum masuki bab baru, masih ada sedikit asar. Ya, sedikit asar. Taib, sedikit asar. Apa itu asar? Perkataan para ulama, baik dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebuah asar dari Sa'id bin Jubair yang dituliskan oleh penulis Syekh Muhammad hafizallahu rahimahullah taala. Wa an Sa'id bin Jubairin qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Kata beliau rahimahullahu taala, Taib, kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Siapa Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang memiliki keilmuan serta kewaraan dan ketakwaan yang tinggi. Ya. Dan Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala merupakan seorang kibarut tabi'in. Apa kibarut tabi'in? Pembesar ya para tabi'in. Dia wafat pada zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang saat itu menjabat sebagai gubernur. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini gubernur yang zalim. Gubernur yang zalim. Membunuh para ulama. Pada saat itu dia membunuh para ulama. Bahkan sahabat yang mulia itu dibunuh. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, para tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in yang tidak sepakat dengan ketentuannya dibunuh. Contoh seperti Sa'id bin Jubair. Bahkan ketika sebelum dibunuh, Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkanlah umat Muhammad dari keburukan dan kezalimannya. Jangan ada lagi darah yang tumpah setelah diriku." Baru kemudian setelah Sa'id bin Jubair dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan mati sebagai seorang syahid membela kebenaran. Dan ingat ya, Sa'id bin Jubair sekalipun diancam dibunuh, dia tidak pernah mengatakan kepada anak buahnya, muridnya, pengikutnya untuk apa? Kudeta. Paham sampai sini? Ini bukan anak yang mengatakan. Ini sikapnya para ulama terdahulu. Ya, tidak pernah memerintahkan untuk kudeta. Hatta Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Siapa Imam Ahmad? Imam besar. Betulan, Imam Ahmad itu imam besar yang saat itu dizalimi oleh penguasa yang sah. Nah, ketika beliau dizalimi oleh penguasa yang sah, ya, yang saat itu menjabat sebagai khalifah, beliau dicambuk untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kan tapi beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Maka yang terjadi, beliau dipenjara dan dicambuk. Dan beliau mengetahui manusia berkumpul di depan istana untuk mendengarkan ucapannya. Beliau tidak mengatakan kudeta. Tidak. Beliau bersabar atas ujian tersebut. Maka inilah ulama Rabbani. Ya, maka inilah potret dari para ulama terdahulu yang mereka bersabar di atas ujian penguasa.
Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala dipenggal kepalanya, dan 1 minggu atau 14 hari setelah kematian Sa'id bin Jubair, Allah wafatkan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, dan diijabah doanya siapa? Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Ya, taib. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, man qata'a tamimatan, barang siapa yang memutuskan jimat, min insanin, dari seseorang, dari manusia, kana ka'adli raqabatin, maka seperti halnya ia membebaskan seorang budak. Ini asar dari beliau, ini pendapat beliau, ijtihad beliau. Dan ini bisa diterima, bisa. Karena hakikatnya orang yang menggunakan jimat itu, dia sedang terbelenggu, dia sedang diperbudak oleh jimatnya, betul nggak? Dia sedang bergantung kepada jimat yang ia gunakan. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat Waqi', rawahu Waqi' ibnul Jarrah. Ya, Waqi' ibnu al-Jarrah. Beliau termasuk orang thiqah dan beliau seorang imam besar. Imam besar, sahibu tasanifah, beliau memiliki kitab karangan-karangan yang banyak, ya, musannif, dan beliau wafat pada tahun 197. Ini masyhur, namanya masyhur sebenarnya, Waqi' ibnu Jarrah. Gurunya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Waqi' ibnu Jarrah ini gurunya siapa? Imam Syafi'i. Masyhur dengan kalimatnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, ya, faqala li fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Waqi' rahimahullah taala memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, saya syakautu, melapor, ya, curhat kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kata Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i menganggap dirinya saat itu lagi ngeblank. Paham maksudnya? Lagi, maksudnya bukan beliau tuh saat itu menghafal kok agak sulit. Padahal kita tahu kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kecerdasan beliau? Beliau tuh kalau membaca satu lembar, sebelah kanan ditutup sebelah kirinya. Karena kalau ngelihat lagi khusyuk baca sebelah kanan, lihat sebelah kiri, takut nyampur. Sekali lihat baca hafal. Kita sekali lihat baca tidur. Hafalnya kapan? Wallahu a'lam bissawab. Ya, la ya'lamuha illallah, udah perkara gaib itu ranahnya. Kita hafal sampai kapan kita bisa hafal itu kayaknya perkara gaib itu. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sendiri enggak ada yang mau berusaha untuk menghafal. Imam Syafi'i mengatakan, ya, saya curhat kepada Waqi' karena buruknya hafalanku. Dia enggak sengaja melihat betisnya wanita tersingkap sebentar, lupa hafalannya. Dan kita melihat wanita ajnabi itu, subhanallah, keluar rumah udah wanita ajnabi. Naik motor di jalan, sponsor rokok aja wanita ajnabi. Sponsor oli wanita ajnabi. Wanita membuka aurat. Apalagi banyak sekali yang nggak nyambung sponsor semen. Ya kan, sponsor air mineral. Ya, sponsor siapa? Wanita ajnabi. Minimal orang tertarik dulu sama perempuannya, masalah produknya nomor 2. Nah, ini syaitan semua. Maka apa kata Imam Waqi' berpesan, fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka dia memberikan petunjuk kepadaku agar supaya aku meninggalkan maksiat. Jadi kalau hafalannya lemah berarti harus meninggalkan maksiat. Sebabnya hilangnya hafalan karena sebab maksiat. Mungkin kita nggak bisa ngafal karena banyak maksiat. Ya. Fainal ilma nurun, karena sungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Ya, taib. Imam Waqi' ibnul Jarrah rahimahullahu taala
Walahu an Ibrahim, berasal darinya yaitu Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Dan termasuk bagian dari kibarul fuqaha, pembesar para ahli fikih. Nah ini kayaknya antum kita nggak kenal ya namanya. Waqi itu siapa, profilnya gimana, Ibrahim An-Nakhai itu siapa, Rabi'ah Ar-Ra'yi siapa, Imam Syafi'i tahu nggak? Kisah hidup Imam Syafi'i tahu? Tahu ya? Namanya siapa? Hah? Nah, sedikit yang tahu kan. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad. Bapaknya Idris. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu kakeknya. Beliau lebih masyhur dikenal sebagai Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah namanya Nu'man ibni Sabit. Ya, Nu'man ibni Sabit. Kalau Imam Malik hujan ya. Hujan. Allahumma shalli wa nafi'. Baik, Imam Malik siapa namanya? Imam Malik namanya adalah Malik bin Anas bin Malik. Berarti anaknya siapa? Anas bin Malik, tapi Anas bin Malik bukan sahabat Anas bin Malik, bukan. Kalau ada orang ini loh anaknya sahabat Anas bin Malik. Nah ini sembarangan namanya. Tidak boleh seorang muslim melekatkan nasab kepada yang bukan pemilik nasabnya, nggak boleh. Imam Malik itu betul nama bapaknya Anas, nama kakeknya Malik. Jadi Imam Malik Anas bin Malik. Anas bin Malik di sini adalah seorang tabi'in, bukan seorang sahabat Rasul yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu pertama perbedaan. Yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantunya Nabi, sahabat Rasul, itu asli Khazraji. Apa Khazraji Al-Ansari? Asli penduduk Madinah. Sedangkan Anas bin Malik, bapaknya Imam Malik ini asli Yaman. Pindah ke Madinah. Ke Madinah. Paham sampai sini ya? Nah, pindah ke Madinah. Jadi beda. Bukan anaknya Anas bin Malik sahabat radhiyallahu anhu, bukan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal namanya siapa? Ya Ahmad. Ya, itu nama asli beliau. Tapi Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala mengatakan kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Mereka membenci jimat-jimat, semua jenis jimat, baik berasal dari Al-Qur'an ataupun selain Al-Qur'an. Kenapa? Karena terkadang jimat-jimat sekalipun itu berasal dari Al-Quran, terkadang dilalaikan dan dilecehkan. Banyak orang yang menggunakan jimat itu masuk kamar mandi, dipakai jimatnya, betul kan? Iya. Maka dalam Islam itu ada kaidah saddud dzari'ah. Apa saddud dzari'ah? Menutup pintu-pintu kemungkinan terjadinya keburukan. Daripada nanti ujungnya buruk, sekalipun itu boleh, lebih baik jangan. Ya, lebih baik dihindari, lebih baik jangan. Sama seperti halnya ini. Betapa banyak orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat, tapi ternyata lalai, malah itu dijadikan sebagai pelecehan. Masuk kamar mandi nggak dibuka, betul nggak? Iya. Akhirnya Al-Quran itu dilecehkan, ya, dihinakan. Belum lagi kalau jimat itu ternyata jimat-jimat yang sifatnya itu ditempel di dinding, ya kan? Apa fungsinya jimat ditempel di dinding? Ada orang mengatakan nanti kalau setannya baca panas, kebakar dia. Ya pintaran setannya, tinggal masuk nggak usah dilihat, selesai. Ya kan? Iya. Ya kan dalam Islam itu ada saddun lidzari'ah, menutup semua pintu-pintu kemungkinan terjadinya keburukan. Tapi dalam asar ini berkaitan dengan judul kita, yaitu berkaitan dengan bab yang sebelumnya, itu bab tamimah dan ruqyah. Hendaknya seseorang, yang pertama, hendaknya seseorang memutus yaitu segala macam bentuk kesyirikan dan menggunakan jimat-jimat dan yang lainnya.
Apapun itu bentuk jimatnya sudah. Ya, mau jimat itu syirik atau tidak syirik, jimat itu dari Al-Qur'an, maka itu semua diperintahkan untuk disingkirkan. Ya, li'anna dzalika min izalatil munkar, karena sungguhnya memutus jimat itu termasuk bagian dari bentuk menghilangkan kemungkaran dan membersihkan manusia dari segala macam bentuk kesyirikan. Jadi kalau ada jimat, silakan dihancurkan, jangan ada unsur kesombongan dalam hati kita. Ya, bismillah, baca ta'awudz, berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Terus baca doa dan zikir, baru setelah itu dibakar. Paham ya? Itu cara menyingkirkan jimat. Jangan malah disingkirkan jimatnya dengan cara dikasih ke orang. Mau jimat enggak? Ini loh, ana enggak kepake, wis pakein aja. Jangan. Ya, makanya aneh-aneh aja, orang itu aneh-aneh. Manusia itu dalam masalah jimat itu aneh-aneh. Ada yang jual jimat bulu harimau. Jimat bulu harimau. Ketik aja di Facebook, lah banyak jimat. Orang jual jimat di marketplace. Ya, jual jimat tadi marketplace. Dijual minyak rambut, ada minyak di situ. Di dalamnya direndam bulu macan. Tujuannya supaya laki-laki ini terlihat apa? Gagah, terlihat bagus, terlihat tampan. Ya. Maka yang menjual bisa dipastikan dia tidak tampan. Dan si pemakainya itu dipastikan sebagai orang yang insecure. Orang yang apa? Gak pede. Betul kan? Orang yang minder sama dirinya sendiri sehingga dia merasa tidak tampan, supaya terlihat tampan dia pakai jimat. Lo modal harusnya. Ya. Tuh, makanya anak-anak muda banyak ya. Ada yang belum zuat-zuat ya. Banyak yang belum zuat. Yang hadirnya ada yang belum zuat. Nah. Tuh, yang belum zuat kalau pengen cari akhwan, enggak usah pakai cara-cara kesyirikan. Ustaz, ana ini tidak tampan, Ustaz. Enggak masalah, enggak good looking. Yang penting tuh good rekening. Rekeningnya bagus, dapatnya bagus. Kenapa? Karena ya wanita itu nggak butuh gantengnya laki. Gantengnya laki hanya pandangan pertama saja. Sisanya apa? Ada perut kosong yang harus diisi, betul kan? Iya, ada dompet kosong yang harus dipenuhi. Itu. Makanya kalau berumah tangga itu nggak dilihat cakep-cakepnya. Peringatan juga buat ikhwan ataupun akhwat yang terlalu berkhayal dengan calonnya. Sampai bahkan ada yang mengaji itu sudah mengaji, tapi karena dia nggak diterima oleh sang akhwat, dia datang ke dukun, itu disantet akhwatnya. Ini sudah ngaji. Nah, ini parah, seperti ini parah. Nggak ada asar-asar pengajian tauhidnya, itu nggak ada. Bekas-bekas kajian tauhidnya itu nggak ada. Gitu amat dunia, nggak seluas, nggak sesempit daun kelor. Sih banyak. Nggak ada yang mau sama antum atau antuna, cari yang lain. Dunia ini masih luas. Ya, dunia masih luas. Jangan pesimis, jangan terlalu berkecil hati. Nggak dapat satu, dapat dua. Jatahnya 4 kok masih khawatir. Betul kan? Iya. Terus perbaiki diri masing-masing. Karena hakikatnya pasangan kita adalah cerminan hidup kita. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah mulu-mulu. Ustaz, anak pengen yang akhwat yang begini, hafal Quran, hafidhah, kulitnya putih, tinggi, langsing, rambutnya panjang, begini. Minta yang perfect. Ya kalau ada kita maju duluan. Ngapain dikasih ke antum kalau ada? Kita yang maju duluan. Kalau ada, betul kan? Iya. Maka itulah kenapa dalam Islam itu diperintahkan untuk bergantung hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Tapi yang kedua, haramnya menggantungkan jimat-jimat, menggunakan jimat secara mutlak. Ya, dan ini termasuk bagian dari ijma'nya para tabi'in, kesepakatan para tabi'in akan haramnya penggunaan jimat apapun bentuknya. Yang ketiga, semangatnya para ulama salafun salih dalam menjaga akidah. Dan penting menjaga akidah itu wallahi penting.
Wallahi demi Allah penting. Ya, menjaga akidah manhaj itu penting. Salah satu di antara nasihat yang sangat indah dari seorang ustadz yang kemarin baru meninggal karena corona, atau ya, Ustadz Muhammad Husnul Yakin hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kami pribadi ini kalau sama beliau ibarat paman. Anak ke beliau itu seperti paman. Kenapa? Karena sering beliau itu berkunjung ke rumah kita, mancing bareng, sampai anaknya itu didempin ke rumah anak. Kita menyebut kebaikan beliau ya. Beliau itu kalau nasihat ke anak atau ke keluarga anak, ke saudaraan ini luar biasa. Apa kata beliau? Pertama di antara nasihat beliau ya, sekalipun kamu ini jadi ustadz, tetap belajar. Karena hakikatnya masyarakat itu nggak butuh keustatanmu, tapi butuh apa? Ilmumu. Sudah kayak orang tua ke anak. Anak masih ingat itu kapan beliau ngasih nasihat, masih ingat. Duhur, pada duhur. Beliau ke rumah anak itu pada saat ba'da lebaran ke-7 itu beliau ke rumah. Main. Kita biasa kalau sama beliau itu biasa. Di antara nasihat beliau juga adalah kalau kamu berdakwah dimanapun dan apapun kondisimu, akidah dulu. Masyarakat itu butuh keteguhan hati, bukan dibanyakin amalnya dulu, bukan. Teguhkan hatinya dulu, baru bagus hatinya, kuat akidahnya, banyakin amalnya, pasti mereka nerima. Tapi kalau kajiannya sudah langsung amal terus dulu, akidahnya nggak dibenerin, apa yang terjadi? Jatuhnya males, betul nggak? Makanya terkadang orang kajian, betul kata beliau, apa tuh? Ya pakai bahasa Jawa, telok entahlah. Lihat orang yang lama kajian aja, terkadang amalnya nggak tambah baik. Kenapa? Akidahnya nggak kokoh, betul nggak? Iya, amalannya ya stagnan gitu-gitu aja. Sholat malam ya enggak begitu. Kenapa? Karena akidahnya kurang kokoh. Jadi yang harus diperbaiki apanya? Akidahnya. Makanya dalam ceramahnya kan yang banyak dikutip dan diputar cuplikannya, sampai kapan kita beribadah kepada Allah, sampai kapan kita bertauhid dan mendakwahkan tauhid? Apa kata beliau? Membacakan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Ini nasihat berharga. Ya, ini nasihat beliau rahimahullah taala. Maka pada saat beliau meninggal rahimahullah taala, kami pribadi shock, semua kaum muslimin bersedih. Ya, kalau kami pribadi merasakan itu luar biasa. Kami nggak menyangka orang yang dekat dengan kami meninggal. Ya, terlebih dahulu dari kami. Ya, kemudian nasihat beliau juga seputar manhaj. Apa kata beliau? Perdalam manhaj salaf ini yang benar, supaya kamu itu tahu mana yang salah, mana yang bukan. Banyak sekali orang yang embel-embelnya hijrah, betul kan? Tapi ujung-ujungnya salah pergaulan, salah perkumpulan. Akhirnya bukan malah ke masjid, bukan malah ke halaqah ilmu, majelis ilmu, yang dipelajari akidah, malah yang dipelajari apa? Politik, betul nggak? Iya. Nah ini karena ketidaktahuannya terhadap pelajaran-pelajaran seputar manhaj. Nah itu nasihat beliau. Banyak sekali sebenarnya nasihat-nasihat beliau. Sampai dulu itu kita pernah ditanya, kamu kalau lulus dari pondok mau ngapain? Mau lanjut kemana? Bahkan dikasih tahu, ini loh tempat yang bagus buat kamu tuh di sini, lega nang kene. Jangan ke sini, jangan ke situ, jangan ke sini. Kalau tanya kenapa Ustaz? Gini dijelasin satu-satu latar belakangnya itu bagaimana. Dan kita tahu bagaimana sepak terjang beliau dalam masalah dakwah. Semangatnya beliau dalam berdakwah, enggak pernah kendor. Bahkan beliau rahimahullahu taala itu salah satu dakwahnya yang paling disukai oleh masyarakat di tempat ana, bahkan di pesisir pantai. Karena saking low profile-nya beliau rahimahullah ta'ala itu, beliau bisa berdakwah akidah di tengah-tengah masyarakat. Padahal kalau bisa dikatakan beliau kan orang luar, ya kan, masuk ke dalam, tapi masya Allah diterima. Maka itulah bagaimana ya cara dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Makanya man kana mustannan falyastanna biman qad mata.
Barang siapa yang ingin mencari contoh, mencari idola, maka carilah idola kepada orang-orang yang sudah mati. Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang sudah wafat. Kenapa? Karena hakikatnya mereka telah selamat dari fitnah dunia. Betul nggak? Jangan kita mengidolakan ustadz-ustadz yang masih hidup, jangan. Wallah, jangan. Siapapun itu, jangan dulu. Tunda dulu. Kenapa? Karena manusia yang masih hidup belum tentu selamat dari fitnah kehidupan. Hati itu berbolak-balik, betul kan? Dia akan berhenti berbolak-balik kapan? Ketika jasad itu terpisah dari ruhnya. Maka itu nasihat yang sangat luar biasa untuk ana pribadi dan untuk kita semua. Untuk apa? Menjaga akidah yang ada dalam diri kita dan keluarga kita, dan mengokohkan akidah tersebut dengan cara yang baik agar supaya kita dan keluarga kita, masyarakat kita selamat di dunia dan di akhirat. Tapi wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari pembahasan terakhir dari bab yang kemarin. Kita akan masuk pada bab baru. Kita akan masuk pada bab baru, yaitu babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Tahu ya artinya ya? Tahu? Tahu. Tahu. Tapi sekarang bab masalah orang yang bertabarruk. Tahu tabarruk ya? Ngalap berkah bisyajaratin dengan pohon, au hajarin dengan batu. Apa artinya hajar? Kalau hajar aswad berarti batu aswad. Antum tahu kalimat habatus sauda apa sih? Jinten hitam, sauda itu hitam. Berarti hajar aswad, berarti sauda aswad, sama-sama maknanya hitam. Hajar aswad berarti artinya batu hitam. Ada yang sudah pernah umroh tapi nggak tahu artinya hajar aswad. Subhanallah. Ada yang sudah pernah haji tapi nggak tahu artinya hajar aswad itu apa. Batu hitam. Hajar batu, aswad hitam. Jadi hajar aswad batu hitam. Berarti harus belajar bahasa Arab lagi nih. Tapi kadang orang umroh sama haji itu, masya Allah, sekalipun nggak tahu Arab tapi nggak tahu bahasa Arab tapi oleh-olehnya banyak. Entah gimana cara membelinya, interaksinya gimana, transaksinya gimana. Baik, kita akan bahas masalah tabarruk. Sebelum bahas masalah tabarruk, nasihat untuk anak pribadi dan untuk Anda semua. Pertama, singkirkan ego kita. Ego kita ini disingkirkan. Jiwa kita ini harus direndahkan, ditundukkan dulu. Jangan ego kita yang berbicara, jangan. Karena kalau bab tabarruk ini difahami dengan ego kita sendiri, yang ada apa? Banyak sekali kesyirikan yang kita sepakati, betul kan? Yang kedua, dalam masalah tabarruk ini, ya, kita harus mengesampingkan taklid buta. Jangan taklid buta, atau taklid buta ya, mengekor tanpa disertai ilmu. Buka dulu baju taklid buta kita ini, yang kita taklid kepada siapapun, buka. Ya. Kemudian yang ketiga, baru ikhlaskan hati kita untuk menerima ilmu seputar tabarruk. Soalnya nanti kaget. Ya, kadang orang kalau nggak tahu urusan tabarruk, ngalap berkah, itu akhirnya kaget. Loh, kok boleh? Loh, kok nggak boleh? Betul kan? Karena sebab apa? Kurangnya ilmu kita. Oke, kita masuk pada bab tabarruk. Mukaddimah dulu, mungkin pertemuan kali ini mukaddimah dulu ya. Ntar pertemuan berikutnya baru lebih mendalam lagi. Oke, sekarang Anda mau tanya sama para jamaah semua, apa sih tabarruk itu? Tabarruk itu apa? Hah? Apa tabarruk jemaah? Cari berkah. Oke, cari berkah. Cari berkah ke mana? Oh, ke perkara-perkara yang dianggap memiliki keberkahan, gitu ya. Itu disebut dengan tabarruk. Ibarat kalau bahasa kita ngalap berkah.
cari berkah. Bahasa Arabnya tolabul barokah. Oke, kita harus tahu bahwasanya syarat Islam adalah agama yang sempurna. Sepakati dulu kalimat ini. Sudah mengajarkan segala sesuatu secara terperinci. Jadi semua amaliyah dalam syariat Islam itu pasti sudah ada dalilnya. Sepakat nggak? Sepakati dulu. Jangan ada rasa, masa iya semua amalan ada dalilnya? Semua syariat Islam, amalannya itu yang ada dalamnya, semuanya pasti punya dalil. Kalau Anda menemukan amalia yang ternyata nggak ada dalilnya, berarti itu bisa dipastikan bukan dari Islam. Paham sampai sini ya? Karena agama Islam itu agama dalil. Oke, sepakat enggak? Sepakat, oke. Tabarruk itu ibadah enggak? Ibadah enggak? Ibadah. Ada amaliyahnya enggak? Ada bentuk amalannya enggak? Ada. Berarti amaliyah tabarruk hukumnya apa dalam Islam? Yang sampean tahu? Apa hukumnya tabarruk dalam Islam? Ayo. Ada hilaf para ulama di masjid ini? Sepertinya terjadi hilaf antara ulama di masjid ini. Ya, tunggu sampai Isya keputusannya apa? Apa? Hukumnya tabarruk. Ngalap berkah apa hukumnya? Apa jemaah? Haram. Haram? Ada yang jawab haram tadi? Ada, Taib. Hah? Sunnah. Terus hukumnya apa? Apa? Mubah. Terus kurang dua nih. Haram, sunnah, mubah. Kurang dua nih. Kurang dua hukum yang belum disebut dari 5 hukum ahkamu syar'iyyah. Apa lagi? Apa lagi coba? Hah? Apa? Mubah, bid'ah. Oh, hukum baru ini, masyaallah. Baik, oke, bid'ah. Terus apa lagi? Sudah yang sampean tahu sudah keluarkan. Tapi masalahnya nggak tahu, Ustaz. Oke. Sekarang pertanyaannya, kan sudah ditentuin kan hukumnya sama antum masing-masing kan? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah tabarruk itu ada dalam Islam? Ada nggak? Ada nggak tabarruk itu dalam Islam? Hah? Ada? Beneran ada? Yakin? Ada apa nggak ada? Ragu kan? Nggak ada. Betul nggak? Tabarruk dalam Islam itu ada dan hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Masa iya? Iya. Ngalap berkah dalam Islam itu ada. Apakah ada dalilnya dari Al-Quran? Ada. Banyak. Apakah ada dalilnya dari hadis? Banyak. Makanya supaya nggak salah paham, ya, supaya nggak salah paham, kita masalah tabarruk, kita minimal muqaddimah tahu dulu apa itu tabarruk, macam-macamnya tabarruk. Kadang orang itu menganggap sesuatu itu baik padahal salah, betul nggak? Dan menganggap perkara yang salah itu dianggap baik. Contoh, perkara yang kurang tepat, yang tidak ada sunnahnya tapi dianggap sunnah, apa? Contohnya apa? Perkara yang bukan sunnah tapi dianggap sunnah. Hah? Apa? Dianggap sunnah padahal tidak sunnah. Itu jelas, Pak. Itu jelas artinya jelas kebid'ahannya kan begitu. Enggak, yang kita sendiri
yang kita sudah lama ngaji, kita anggap itu sunnah, tapi ternyata bukan sunnah. Apa contohnya? Hah? Kenapa? Makan tidak sambil berdiri. Oh, berbicara. Oke. Makan, kalau makan harus diem. Kita anggap itu baik kan? Padahal itu nggak boleh. Saya ingin mengatakan orang yang makan itu kalau bisa dia sedikit ngobrol, minimal ada obrolan. Karena ketika dia beranggapan harus diam ketika makan, maka itu masuk dalam bab ibadah. Jadi apa dalil yang menetapkan harus diam itu kalau makan? Ya, apalagi contohnya? Contoh, antum kalau minum habatus sauda berapa hitungannya? Itu antum yakini sunnah apa petunjuk dokternya itu? Ayo. Kenapa? Petunjuk kemasan, bukan petunjuk sunnah. Pahami kalimat ini baik-baik. Minum habatus sauda 3 itu adalah petunjuk kemasan, bukan petunjuk sunnah. Coba mana dalilnya minum habatus sauda harus 3? Mana dalilnya? Nggak ada. Jangan semuanya harus 3 terus dikatakan sunnah. Karena Rasulullah suka ganjil. Dari mana dalilnya? Ya, kurma, betul nggak? Yang disebutkan di situ ajwa 7 kan, pagi, betul nggak? Yang terbebas dari sihir. Dalam buka puasa Nabi SAW kadang berbuka dengan sebutir kurma. Apabila tidak ada maka beliau dengan seteguk air. Nah, para ulama mengatakan di situ ilahnya bukan ke angkanya, tapi ke makanan yang digunakan untuk buka puasanya. Yang kita pahami apanya? Angkanya. Betul nggak? Iya. Nggak boleh 9. Maksimal berapa? 3. Dapat dari mana? Pakai sempat ya. Ana negur santri ana. Kan bungkusin kurma. Jadi satu bungkus ada yang kelolos 4. Ya kata, jangan 4, 3 aja. Tapi bilang kenapa? Kok harus 3? 4-in aja semua. Kan sunahnya 3. Mana dalilnya? Nggak ada. Ya sudah, 4-in semua. Jadi artinya kita ini harus banyak belajar. Sesuatu yang dianggap baik itu belum tentu ada dalilnya. Jadi jangan dianggap sunnah kalau itu bukan sunnah. Kembali lagi, sama seperti halnya bab tabarruk. Ada dalam bab tabarruk itu perkara-perkara yang terkadang dianggap bukan sunnah, padahal itu tabarruk yang boleh, yang sunnah. Paham sampai sini ya? Tabarruk yang boleh ataupun sunnah. Nah, bahkan kebalikannya sekarang yang lebih parah lagi, pemahaman terbalik. Ketika perkara-perkara yang tidak ada tabarruknya, tidak ada berkahnya, dan bahkan tidak boleh diambil berkahnya, malah diambil dan dianggap sebagai perkara yang sunnah. Tabarruk itu terbagi menjadi 2. Ada tabarruk yang masyru', ada tabarruk yang mamnu'. Tabarruk yang masyru' yaitu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua ya, yaitu tabarruk al-mamnu'. Sekarang kita bahas dulu tabarruk masyru' ya. Kan yang kita tahu rata-rata tabarruk mamnu'. Oh ngono gak oleh, oh ini gak oleh yo, begitu. Kita tahu itu kan? Iya. Kayaknya lebih banyak tahu tabarruk mamnu'nya kayaknya daripada yang masyru'nya. Oke, sekarang kita belajar masyru' supaya kita bisa tabarruk dengan perkara masyru'. Sehingga kalau kita sudah sibuk tabarruk dengan perkara yang masyru', kita bisa terpalingkan ya, berpaling dari tabarruk yang mamnu'. Makanya orang kalau yang suka tabarruk mamnu', mendingan disadarkan, bilangin,
Pak, dalam Islam itu nggak melarang tabarruk, ada kok tabarruk. Ayo kalau mau tak kasih tahu caranya tabarruk yang masyru, biar sampean nggak dosa, malah dapat pahala. Wis getol-getolin itu, wis gandrungin tabarruk yang masyru itu. Baik, yang pertama, bentuk tabarruk yang masyru adalah tabarruk dengan perkara syariat yang telah diketahui kesahihannya, yaitu bertabarruk dengan amalan-amalan syar'i seperti baca Quran. Betul kan? Kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu hai Muhammad, ya, sebagai memiliki keberkahan, sebagai bentuk berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an seorang tabarruk. Saya mau baca Quran supaya saya bisa dapat berkahnya. Boleh? Boleh. Saya mau hadir taklim yang ngajarkan Al-Quran dan Sunnah di situ supaya saya dapat berkahnya. Boleh? Boleh. Contohnya lagi, saya mau menghafal Al-Quran, soalnya menghafal Al-Quran itu mendapatkan keberkahan. Boleh? Boleh. Saya sakit, saya baca Al-Quran, ya, agar supaya Allah memberikan kesembuhan atas penyakit saya. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Boleh, ini thalabul barakah. Ya, maka ini diperbolehkan. Baik. Itu bentuk ibadah, ya. Artinya bentuk ibadah yang nampak. Ada lagi tabarruk dengan perkara-perkara yang abstrak. Dengan perkara-perkara yang abstrak. Apa itu abstrak? Yang tidak terlihat. Bukan jin, ya. Bukan syaitan loh. Bukan klenik, bukan. Supranatural, bukan. Tapi di sini seperti ilmu. Kita tabarruk dengan ilmu, boleh nggak? Boleh. Sampean hadir di majelis ilmu, niatnya apa? Oh, jangan-jangan nggak punya niat lagi. Aduh, rugi sampean, Pak. Udah jauh-jauh dari rumah, hujan-hujanan, pulang nanti hujan-hujanan. Masa nggak ada niatan sama sekali? Minimal kita minta rahmat dari Allah, kemudian mencari berkah dengan duduk hadir di majelis ilmu. Karena ampunan turun, keberkahan turun, betul kan? Iya. Malaikat turun menaungi ahli ilmu. Nah, disitulah, ya, salah satu bentuk tabarruk yang boleh, doa, menuntut ilmu, kemudian berzikir kepada Allah, ya, dengan mencari keberkahan dari Allah, maka boleh, boleh. Maka ini diperbolehkan selama zikir-zikir tersebut adalah zikir-zikir yang masyru', yang syar'i, bukan zikir-zikir yang sifatnya itu kesyirikan. Karena banyak sekali zikir-zikir yang syirik itu banyak. Tapi kemudian yang keberapa? Ketiga, bertabarruk dengan bertabarruk dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis. Bertabarruk dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis, yang memang di situ amalannya ada keberkahannya. Contoh, berkumpul ketika makan jamaah. Makan berjamaah ada berkahnya enggak? Ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtami'u ala ta'amikum. Berjamaahlah kalian di atas makanan kalian, artinya berjamaah. Wadhkurismallahi alaih, dan jangan lupa sebutlah nama Allah ketika mau makan, yubarik lakum fih. Allah pasti akan berikan keberkahan kepada kalian. Ya mungkin kalau zamannya corona kayak gini sama keluarga lah minimal. Betul kan? Ada enggak yang enggak pernah makan satu piring berdua, satu nampan bersama anak dan istri? Sudah lama menikah tapi tidak pernah makan satu nampan dengan anak dan istri. Wallahi ini musibah. Musibah. Udah habis ini pulang, antum ambil nampan, ambil piring yang lebar, terserah mau talamnya teh, mau apa terserah pakai. Mau kertas minyak dibeber ke lantai, yang penting enak dilihat. Tuang nasinya, tuang lainnya, kumpulin semua keluar, makan aja. Nah, kayak gitu. Memang harus. Terkadang seperti itu. Ya, karena itu keberkahan. Di antaranya juga apa?
Kalau makan jamaah itu makannya dari pinggir, jangan langsung dari tengah. Oh, berkah ya tengah ya, anambil lah. Enggak gitu, makanlah dari pinggir. Ya, al barakatu tanzilu fi wastil kalimah fakulu min haffataihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan itu ada di tengah, maka makanlah dari pinggir. Dari pinggir ke tengah, maka itu dapat berkahnya. Bukan langsung nyapluk yang tengah. Adanya di tengah. Kalau ikannya di tengah beda. Beda. Seumpama di sini ikan tahu. Di teman kita ini ikannya ayam. Ya boleh, karena ini perbedaan lauk. Kan begitu. Ya, adapun masalah makan punya dia sama, punya kawannya sama, punya teman, tapi dia mengambil punya temannya, mengurangi hak orang lain di atas nampan, maka itu zalim, maka itu tidak boleh. Ya, kalau lauk di tengah, maka silakan. Di antaranya juga yang mendapatkan keberkahan, yaitu menjilat tangan setelah makan. Ya, jangan langsung dicuci. Oh, jijik Ustaz aneh. Enggak. Jilati tangan kita. Kok bisa sesaat langsung menjadi jijik, padahal dari awal sampai habis antum enggak jijik. Giliran sudah dilatih kok jijik. Coba. Antum kenapa enggak ngerasa jijik aja dari awal? Paham kan? Iya, kadang heran. Kenapa? Enggak apa-apa. Nah ini. Jangan sombong. Kita itu butuh keberkahan Allah. Sekalipun antum sedekah kenyangan, antum butuh keberkahan Allah. Kata Nabi, siapa tahu di jarinya itu ada keberkahan. Nah, tolabul barokah, tabarruk dengan itu boleh? Boleh. Bahkan kalau antum sekalian gini aja, ya Allah, saya menjilati tangan saya, ini sebagai ngalap berkah saya dengan ibadah seperti ini. Jadi tambahkan rezeki saya, bisa? Bisa, tambahin aja sekalian. Ya kan, mintanya kepada Allah tambahin. Siapa tahu itu bisa jadi jalan rezeki kita. Nah, itu salah satu diantara amaliyah-amaliyah dalam hadis yang diperintahkan untuk mencari keberkahannya. Ya, seperti itu. Baik, kemudian diantaranya lagi tabarruk yang selanjutnya adalah tabarruk dengan tempat-tempat tertentu. Wah, ini paling seneng ini. Betul kan? Bertabarruk dengan tempat-tempat tertentu boleh nggak dalam Islam? Boleh. Adakah tempat-tempat yang dikhususkan dalam Islam agar supaya kita bertabarruk dengannya? Ada. Contoh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya, dan tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka dia mendapatkan pahala berapa? 100.000. Yang sholat di Masjid Nabawi dapat berapa? 1.000 kali lipat pahalanya daripada sholat 2 rakaat di masjid ini, di masjid kita semua kaum muslimin Indonesia. Terus kalau Masjidil Aqsa 500, betul kan? Iya. Nah, jadi antum nggak boleh mengatakan masjid ini masjid yang memiliki kekhususan keberkahan. Siapa yang mengunjungi masjid ini, maka sholatnya akan diterima oleh Allah lebih daripada 50.000. Nah, ini ngawur. Ini tidak boleh ini. Kenapa? Dia menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, begitu pula dengan tempat-tempat yang dimana memiliki keberkahan-keberkahan. Adapun tempat-tempat yang tidak ada unsur keberkahannya, maka tidak boleh ngalap berkah. Nggak boleh. Ya. Maka contoh seperti tempat-tempat diantaranya masjid secara umum, betul nggak? Kita berkunjung ke masjid, bukan berkunjung, beribadah di masjid, karena masjid itu salah satu tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu boleh. Tapi sampai mengkhususkan masjid tertentu, memberikan kekhususan karena sebab ada sesuatunya di situ, karena sebab ada petilasannya, ada, maka itu butuh dalil, dan mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, kemudian selanjutnya, tabarruk selanjutnya adalah, nggak tahu antum kasih nomor sendiri sudah. Tabarruk dengan makanan.
Ada nggak makanan yang ada berkahnya? Hah? Ada nggak minuman yang ada berkahnya? Ada. Minuman Ustaz? Nggak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil. Nah, ingat, itu tidak ada dalil. Loh kan Ustaz orang soleh, nggak ada dalilnya. Nggak paham kan? Loh ini kan bisa mendekatkan diri kepada, nggak ada dalilnya. Kita kan nyari keberkahan, nggak ada dalilnya. Nah, terus gimana dong? Nggak ada dalilnya. Sudah cari yang lain. Makan yang lain masih banyak kok. Apa contohnya? Buah zaitun. Betul kan? Iya. Intinya kalau makan makanan yang bisa dimakan dalam Al-Quran disebutkan, itu pasti ada berkahnya. Buah tin, buah zaitun, betul kan? Nah itu ada berkahnya. Nah, habatus sauda, betul kan? Iya, habatus sauda, madu. Tenang aja, makanan berkah itu sih banyak. Apalagi contohnya? Air zam-zam, ya. Air zam-zam. Kalau kambing, kalau makan kambing, nggak ada dalilnya ya keutamaan makan kambing. Cuman kata para ulama mengatakan seorang muslim itu hendaknya memiliki keinginan dan apa ya, minimal mau makan kambing, jangan sampai nggak mau. Kenapa? Karena di situ ada sunnahnya. Kenapa? Karena Nabi itu begitu suka dengan daging kambing, dan kita mengikuti beliau itu bisa termasuk dapat pahala sunnah. Nah, teman-teman yang nggak suka kambing ini rugi dunia akhirat, wallahi rugi dunia akhirat. Ya, orang-orang yang nggak suka kambing itu rugi dunia akhirat. Terus gimana Ustaz? Ya belajar supaya mau makan kambing. Oh, sate enak, gulai enak. Bentar lagi Idul Adha. Orang semua makan kambing, masa iya antum makan tahu tempe? Ya, entar dulu ya, sorry ya tahu tempe. Hari ini saya harus makan kambing. Cara ini sunnah dari Nabi saya. Enggak apa-apa. Silakan dimakan. Tapi itu tabarruk dengan makanan. Terus yang terakhir, tabarruk dengan waktu. Boleh tabarruk dengan waktu? Boleh. Yang penting dihususkan oleh syariat. Contoh seperti Ramadan, betul kan? Oh, bulan kemuliaan. Terus apa lagi? Lailatul Qadar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oh, bentar lagi. Betul kan? Bentar lagi. Adalah kira-kira tanggal berapa? Jangan jawab 10 Dzulhijjah, tahu kita. Masehinya. Ya. Masehinya kira-kira tanggal 17 ya. Kira-kira lo ya. Kira-kira sekitar tanggal 17 Juli besok ya. Berarti kalau dari sekarang kurang berapa hari lagi? Dari 20, ya sekitar 27-an lagi ya. Nggak sampai sebulan. Atau 25 hari lagi kalau nggak salah. Ya sekarang tanggal 22. Oke, sekitar 25, ya kurang dari itu bisa-bisa. Nah, sebentar lagi juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu waktu berkah. Silakan gunakan untuk puasa, amal soleh. Betul kan? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang mau kurban kalau sudah masuk ke situ nggak boleh. Apa itu? Potong kuku, cukur rambut, perkara-perkara yang nggak boleh dilakukan. Maka kalau sekarang mau cukur rambut, habisin rambutnya, habisin, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah masuk tanggal 1 nggak boleh. Sampai kapan itu? Setelah melakukan prosesi penyembelihan. Nah itu kan sunnah-sunnahnya banyak di situ. Silakan tabarruk dengan waktu yang ada. Di antaranya juga hari Jumat besok. Hari Jumat itu dari ba'da subuhnya sampai malamnya itu adalah keberkahan. Maka yang mau sedekah di hari Jumat sedekah, yang mau zikir di hari Jumat zikir, yang mau baca Quran di hari Jumat baca tuh Al-Kahfi itu. Bacalah. Ya. Yang mau baca Yasin hari Jumat boleh? Boleh, bacalah. Kata siapa enggak boleh? Baca Al-Baqarah hari Jumat boleh? Boleh, baca. Katanya enggak boleh, Ustaz. Kata siapa? Boleh. Kalau tambahan yang enggak boleh, dan menghususkan waktu tertentu tanpa dalil baru, itu enggak boleh. Kalau baca Yasin di hari Jumat sama antum gitu, besoklah Jumat habis baca Al-Kahfi mau baca Yasin, boleh?
boleh mau murojaah, boleh. Nah, ntar kalau nyampe kalimat liundhira man kana hayyan, nah, resapi itu kalimat baik-baik. Bahwasanya Al-Qur'an itu untuk peringatan bagi orang-orang yang hidup. Baca itu. Jangan baca Yasin tapi nggak tahu maknanya. Baca Al-Kahfi tapi nggak tahu maknanya. Banyak nggak diantara kita baca Al-Kahfi nggak tahu maknanya? Hah? Banyak. Ya, kan minimal 10 ayat pertama. Ya, kadang 10 ayat pertama pun nggak dihafal, ya nggak difahami maknanya. Tapi padahal di Al-Kahfi itu ada beberapa kisah kalau antum mau pahami maknanya. Kisah Nabi Musa, betul kan? Kisah Khidir, kisah apa lagi? Banyak. Di situ banyak kisah-kisahnya para ulama, kisah-kisahnya orang-orang soleh terdahulu. Tiap hari Jumat, kemudian sepertiga terakhir di setiap malam, sepertiga malam terakhir itu waktu barokah. Gunakan untuk berdoa kepada Allah, ya. Gunakan untuk beramal soleh, gunakan. Bahkan para ulama terdahulu itu, diantara kebiasaan mereka ya, diantara kebiasaan mereka itu sampai saking mereka itu memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir. Mohon maaf loh sebelumnya. Ini buat Pak Sutri yang belum zuat, ya udah. Sampai masalah hubungan biologi suami istri mereka lakukan di sepertiga malam terakhir setelah mereka mendirikan salat malam. Karena mereka berharap betul-betul kepada Allah berupa keturunan yang baik, yang salih dan salihah. Bahkan ada seorang syekh itu ya menceritakan tentang keadaan dirinya, istrinya 4, anaknya banyak. Ya, ditanya rahasianya, apa rahasianya syekh? Dia mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan suatu kebiasaan baik dengan keluarga saya, yaitu dengan istrinya. Setelah sholat di sepertiga malam terakhir, beliau berdoa kepada Allah minta keturunan yang saleh dan salihah, keturunan yang banyak lagi berkah. Kemudian baru melakukan hubungan biologi suami istri dan tetap berharap kepada Allah. Bisa nggak begini? Bisa. Ibadah nggak? Ibadah. Jadi tabarruk di situ, di waktu-waktu yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Maka ini tabarruk yang boleh dalam Islam. Udah ada beberapa poin tadi yang sudah kita jelaskan masalah tabarruk yang boleh. Adapun tabarruk di luar itu yang tidak ada dasar dalilnya, maka masuk ke dalam kategori tabarruku al-mamnu', ya, yaitu tabarruk yang terlarang. Mungkin saja muqaddimah yang bisa Anda sampaikan. Ini muqaddimah ya pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah kita langsung masuk pada ayat yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.